Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama-sama akan masuk dalam renungan malam di setiap hari Rabu. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami memiliki kerinduan untuk mendengarkan firman-Mu. Topang dan tolong kami dalam perenungan di malam hari ini. Karena kami sadar bahwa firman-Mu senantiasa menguatkan hati kami dan memberikan kepada kami inspirasi dalam menjalani kehidupan ini. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai ayat yang ke-13 yang menyatakan demikian. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah yang kita baca pada malam hari ini tentunya tidak asing lagi bagi kita. Kita sering mendengarnya bahkan ketika kita masih sekolah minggu, kita sering mendengar cerita ini. Cerita ini bukan hanya disampaikan oleh Injil Matius, tetapi disampaikan juga oleh Injil Markus yang terdapat di dalam pasal 2 ayat 13 sampai 17 dan Lukas 5 ayat 27 sampai ayat yang ke-32. Yang mana disebutkan di situ nama seorang yang bernama Lewi. Sebenarnya Matius yang dimaksud dalam Injil Matius ini adalah juga Lewi yang dimaksud dalam Injil Markus maupun Injil Lukas. Ia biasa dipanggil Lewi karena mungkin ada sebuah tafsiran yang mengatakan bahwa Matius ini adalah keturunan dari Lewi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, diperkenalkan kepada kita atau diinformasikan kepada kita bahwa Matius ini adalah seorang pemungut cukai. Dan bagi pandangan orang Yahudi, seorang pemungut cukai adalah seorang yang berdosa. Karena kehidupan mereka, pekerjaan mereka adalah memeras orang dan memaksa orang, menyita harta orang dengan paksa tanpa ada rasa sukarela. Pemungut cukai tergolong sebagai orang yang berdosa. Oleh karena itu ketika Yesus menegur dan menyapa Matius di dalam bacaan firman Tuhan hari ini, "Ikutlah aku." Dan ketika Matius merespon dengan baik ajakan Yesus, ia cepat berdiri meninggalkan pekerjaannya, dan mungkin sebuah tafsiran juga mengatakan Matius mendelegasikan tugasnya kepada orang lain dan mengikut Yesus. Dan yang menarik dari cerita ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Matius ikut Tuhan, Matius mengundang banyak orang, termasuk adalah pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang makan bersama-sama dengan Yesus dan dengan murid-murid Yesus. Dalam tradisi Yahudi, Bapak Ibu,
makan bersama itu adalah bentuk dari sebuah persekutuan. Oleh karena itu ketika orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang tergolong dalam golongan Farisi, ketika melihat itu, mereka merasa bahwa apa yang Yesus lakukan itu tidak benar. Mereka menyatakan kepada murid-murid Yesus bahwa mengapa Yesus bersedia duduk bersama orang-orang yang berdosa. Mengapa Yesus bersedia duduk makan dalam persekutuan dengan orang-orang yang berdosa, yaitu para pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang lainnya. Yang kemudian oleh Yesus dijawab bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ini adalah jawaban Yesus ketika para murid tidak bisa menjawab pertanyaan para ahli Taurat pada saat itu, khususnya orang-orang Farisi, akan pertanyaan mereka tentang perbuatan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini apa yang dapat kita pelajari? Saya mencatat ada 3 hal. Yang pertama adalah bahwa pada umumnya orang yang mendapatkan tempat adalah orang-orang yang kita anggap orang yang saleh, orang yang benar, orang yang baik dan sebagainya. Sedangkan orang-orang yang tergolong seperti Matius, pemungut cukai, orang berdosa, orang terpinggirkan, bahkan orang yang kurang mendapatkan perhatian, tidak diberi tempat di dalam kehidupan pelayanan bergereja maupun dalam kehidupan persekutuan. Yesus membawa kita pada sebuah sikap akan sikap yang seharusnya yang seperti apa? Sikap yang memperlakukan mereka sama seperti orang lain. Sikap yang penuh kasih terhadap mereka sebagai bagian dari cerminan kasih Allah kepada orang-orang yang hina, orang-orang yang tidak pernah diperhitungkan, yang dalam kehidupan persekutuan maupun dalam kehidupan bergereja dan masyarakat. Ketika Yesus hadir di hadapan Matius dan mengajak Matius, ikut aku, itu adalah sebuah ajakan juga untuk kita semua, bahwa kita harus memperlakukan siapapun dengan cara yang sama. Hal yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus memanggil dan mendekati orang berdosa dengan kasih. Ia berpegang pada prinsip atau hukum Allah, tetapi juga ia penuh kasih. Ia duduk bersama-sama mereka dalam bentuk persekutuan. Ia duduk bersama-sama dengan orang berdosa. Dia tidak duduk bersama-sama orang yang benar dan saleh saja, tetapi orang berdosa pun dirangkulnya, orang berdosa pun ataupun orang yang kurang mendapatkan perhatian, orang yang dianggap hina, orang yang tidak mendapatkan di tempat di masyarakat, dirangkul semua oleh Yesus sebagai cara Yesus menunjukkan kasih Allah kepada mereka. Karena cara yang disukai oleh Allah dalam kehidupan orang percaya adalah belas kasihan terhadap, sikap belas kasihan terhadap yang hina, yang tidak diperhitungkan. Bukan persembahan-persembahan yang formal yang diberikan dalam ketidaksukarelaan. Hal yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pelajaran bagi kita adalah tinggalkanlah tingkah laku orang Farisi yang sukanya hanya menilai orang dan menghakimi orang lain tanpa melihat keberadaan diri. Hati mudah panas dan hati mudah terbakar dengan perasaan yang tidak suka, jengkel ketika orang-orang yang tidak diperhitungkan itu mendapatkan perhatian. Seperti yang disampaikan oleh Matius di dalam ayat 12 sampai 13. Tuhan datang untuk orang-orang yang seperti ini. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit.
Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Seperti yang terjadi pada orang Farisi saat melihat Yesus duduk bersama-sama dengan Matius, pemungut cukai dan kawan-kawannya, atau orang-orang yang tergolong sebagai orang-orang berdosa. Mereka beranggapan atau mereka dianggap sebagai kumpulan orang-orang yang suka melawan Allah, kumpulan orang-orang yang berdosa. Dan orang-orang Farisi ini menolak pembaharuan iman yang dinyatakan Yesus pada saat itu, yang berdampak pada pembaharuan sikap. Mereka juga menolak, atau orang-orang Farisi ini menolak untuk mereka tetap bertahan pada pola lama, tidak mau mengalami pembaharuan pikir di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita masih memiliki sikap yang sama seperti orang-orang Farisi, yang masih suka menilai orang lain, menghakimi orang lain tanpa melihat keberadaan diri, dan mudah untuk terbakar atau mudah untuk merasa tidak suka dan jengkel ketika ada perhatian gereja terhadap orang-orang yang kurang mendapatkan perhatian, maka melalui firman Tuhan hari ini Matius katakan, bertobatlah. Bertobatlah dari cara berpikir orang Farisi. Terima pembaharuan iman. Jangan biarkan pelayanan persekutuan kita dikepung oleh pola-pola pikir Farisi. Maka gereja kita tidak akan maju. Kalau kita mau maju dan berkembang, tinggalkan cara berpikir Farisi kita. Tapi kita mengembangkan sikap yang dikembangkan oleh Yesus di tengah-tengah kehidupan pelayanannya, dan ia membangun persekutuan yang kuat tanpa memandang bulu, tapi siapapun dirangkul untuk terlibat di dalam kehidupan persekutuan dan kehidupan pelayanan. Sehingga mereka termotivasi, mereka punya semangat untuk menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun mereka berada. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita belajar dari sikap Yesus pada hari ini. Biarlah firman Tuhan menguatkan kita. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Tuhan, kami menyatakan syukur dan terima kasih kami untuk firman-Mu hari ini. Tolong kami untuk senantiasa belajar seperti Kristus yang memiliki kasih yang tulus untuk membangun kehidupan orang lain, sehingga hidup kami memancarkan kasih Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Kami bersyukur bahwa hari ini Tuhan memperkenankan kami untuk kami beraktivitas, berkarya, melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Dan saat ini Tuhan, kami mohon Engkau menguatkan kami, Engkau memberikan kepada kami senantiasa semangat di dalam menjalani hidup ini. Ketika kami terus menjalani kehidupan kami di hari ini, kami bersyukur bahwa Engkau selalu menyertai kami dan membimbing kami. Kami bersyukur untuk peristiwa-peristiwa yang sudah kami lalui di hari ini, yang memberi kami berkat, yang menginspirasi kami, yang memotivasi kami, bahkan menolong kami untuk memiliki semangat dalam menjalani kehidupan ini. Sebab kami dapat merasakan kehadiran Tuhan lewat peristiwa kehidupan yang kami jalani di hari ini. Tuhan, kami akan beristirahat. Kiranya Engkau menolong kami dalam waktu istirahat kami di malam hari ini, agar ketika kami beristirahat, kami senantiasa dipenuhi oleh kasih Allah, dan kami menyerahkan akan setiap orang yang kami kasihi dalam waktu istirahat mereka. Berkatilah mereka Tuhan, dan biarlah mereka dapat menikmati berkat-berkat-Mu di waktu istirahat mereka. Dan biarlah kami dapat bangun di esok hari dalam berkat dan kasih Tuhan yang melimpah atas hidup kami, sehingga kami dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami dalam semangat penuh kasih kepada Kristus dan kepada sesama.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan malam hari yang menjadi bagian dari kehidupan kami dan waktu istirahat kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat, tetap semangat dalam menjalani hidup ini, karena semangat akan memberikan kita daya juang untuk menghadapi tantangan kehidupan. Tuhan memberkati.